Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Kalau kalian notice, hari ini kita di studio. Wow, perubahan yang bagus. Ada apa ini gitu ya. Hari ini kita diundang jadi tamu di podcast yang keren banget. Kita berasa ketemu rumah kita di podcast ini, podcast OTW Fire. Podcast yang membahas juga journey komunitas financial independence retire early di Indonesia. Jadi kita juga senang banget hari ini bisa di-host sama teman-teman dari OTW Fire yang akan kita kenalin sebentar lagi. Tapi jadi yang akan kalian nonton mungkin 15-20 menit ke depan ini sebenarnya cuplikan-cuplikan dari diskusi kita. Nah, lengkapnya kalian harus cek di description box di bawah untuk dengerin lengkapnya di podcast mereka. Gitu. Yuk kita kenalan dulu sama host kita hari ini. Silakan. Halo semuanya, mungkin dari gue dulu, mungkin lo gue aja ya. Gue Riza, ibaratnya dari dulu tuh punya strong interest di personal finance. Terus kemarin during pandemic akhirnya ngambil sertifikasi financial planner sama bagus juga. Nah terus tahu FIRE, terus pikir-pikir belum ada nih yang ngomongin FIRE di Indonesia secara lebih dalam lah ya. So, makanya ya belakangan ini ya sama bagus ya kita bikin On The Way FIRE gitu di Instagram dan di podcast juga. Itu aja. Bagus. Oke, halo semuanya, gue Bagus, gue bareng Riza di On The Way Fire, tulisannya @otwfire gitu ya. Kita berdua itu teman lama gitu kan, terus dari waktu kuliah. Riza sendiri profesinya kalau daily tuh di seorang marketeers gitu ya. Kalau saya orang finance. Kami berdua itu emang tertarik sama konsep financial independence sudah lama. Terus mungkin sekitar 3 atau 3,5 tahun yang lalu stumble upon FIRE concept gitu. Terus kita merasa ini konsep yang penting banget, itu membukakan mata kita bahwa ada possible alternatif jalan hidup gitu ya daripada deskripsi yang sudah ada selama ini. Makanya kita pengen share hal ini ke lebih banyak orang di Indonesia. Oke, mau tahu keseruan ngobrol-ngobrol kita hari ini bareng OTW Fire? Langsung lanjutin aja nonton videonya. Oke, jadi mungkin sekalian kenalan juga ya sama pemirsanya OTW Fire. Salam kenal, aku Samuel dan ini istriku Claudia. Nanti dia akan ada perkenalannya sendiri. Kita pasangan suami istri kantoran, udah berkarir kurang lebih 11 tahun. Aku di profesinya mungkin bisa dibilang orang HRD lah ya. Jadi rekrutmen, training, employer branding kalau sekarang. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan teknologi di Jakarta. Kalau istri lebih ke marketing. Nanti mungkin bisa tambahin ya Clau ya. Jadi sebenarnya seneng banget jujur waktu lihat Instagramnya OTW Fire pertama kali karena akhirnya ada rumahnya nih Fire di Indonesia gitu. Itu reaksi pertama. Thank you. Soalnya kita kan merasa kita juga tahu Fire tuh dari komunitas kan dan media-media yang kita konsumsi tuh American centric gitu kan. Komunitasnya udah gede banget di sana kan gitu. Nah, kita kepingin juga ada resources di mana teman-teman bisa belajar karena jujur yang orang lihat Fire tuh kayak ini apa sih, ini gimmick doang atau ini jualan apa nih di belakangnya ada apa gitu di belakang. Kita berulang kali bilang bukan, this is not gimmick gitu dan ini benar-benar sesuatu yang kita jalanin juga meskipun 11 tahun kita jalanin, kita nggak tahu namanya ujungnya Fire gitu ya. Kita cuma taunya ya udah hidup hemat, nabung, kerja keras di kantor, kalau bisa dapat promosi ya promosi, kalau enggak ya cari kantor baru. We all did. Ini kalau bos saya dengar saya masih seneng sih. Jadi itu itulah kita gitu 11 tahun ya. Kita seperti yang tadi udah diintrokan, memang kantor-kantoran dari awal gitu ya, meniti karir dari nol. Aku juga sekarang posisi manajer, tapi ya memulai dari staff admin gitu, staff admin HRD yang tugasnya beresin arsip karyawan gitu. Dan along the years memang kita mencapai apa yang kita capai hari ini ya, of course by the grace of God gitu ya. Tapi juga maksudnya dari sisi kita nunjukin kerja keras, kita punya work ethic dan terutama sih memang kita hidup frugal, kita sangat banyak porsi uang yang ditabung gitu dari gaji tiap bulannya, mungkin itu sih. Nah, ya mungkin ceritanya bisa lanjutin Clau kali.
dari oke. point of view Chloe. Dari perkenalan jangan Oh lupa. iya, iya. Ya halo semua, saya Claudia, istrinya Sam. Ya jadi seperti yang tadi Sam bilang, kita udah kerja 11 tahun, jadi mulai kerja di 2011 ya, lulus kuliah 2011, lalu langsung Bukannya 2012 ya? Januari 2012 sih. Sorry, Ketahuan sering nonton YouTube ya. Pemirsa ini. Mohon maaf pemirsa ya. Jadi benar lulusnya 2011 September, lalu kerja Januari 2012. Ya. Yang kita lakukan dari awal seperti yang tadi saya bilang ya, itu sekedar frugal living, jadi hidup hemat dan nabung sebanyak-banyaknya. Nah ini tapi juga harus dicatat ya, maksudnya nabung sebanyak-banyaknya ini juga nggak langsung gitu, karena kan kita berdua, terutama saya sandwich generation nih, jadi kan harus tetap support orang tua. Dengan gaji fresh grad waktu itu awal-awal porsinya tuh jauh lebih banyak yang kita berikan ke orang tua untuk bantuin bayar utang dan untuk support hidup mereka sehari-hari lah. Akhirnya paling gue cuman bisa nabung 10-15% tuh udah bagus banget gitu ya. Jadi tapi kita berusaha untuk terus bisa hidup hemat, membiasakan diri untuk hidup hemat dan nabung banyak. Tapi ya itu, kita nggak tahu apa itu FIRE, ya cuman taunya ya hidup hemat, mau nabung. Kenapa mau nabung? Karena kita gue pribadi gue ngeliat dulu bokap nyokap gue tuh nggak punya tabungan, mereka pengusaha dan kayaknya moto hidupnya adalah YOLO aja gitu. Jadi ya kalau dapat uang ya ayo kita nikmatin gitu, tapi nggak usah terlalu nabung lah, besok juga ada rezekinya lagi gitu prinsip hidup mereka. Nah tapi gue growing up ngelihat mereka kayak gitu malah deg-degan gitu. Jadi gue nggak mau jadi pengusaha karena gue takut kan yang nggak tentunya itu. Gue pengen jadi karyawan karena stabil, dan gue pengen nabung gitu karena gue pengen tenang gitu loh, maksudnya kalau besok ada apa-apa gue ada pegangan gitu sih. Jadi kayaknya kalau ditarik menurut sih kan backgroundnya Clau itu lebih karena mungkin tadi ada cerita pengen hidup lebih tenang lah ya. Kalau lu gimana Sam? Tiba-tiba kan 11 tahun lalu kan belum ngerti FIRE lah ya. Mungkin financial independence mungkin have no idea, cuman tahu ya hemat aja. What happened? Kalau gue mungkin terpaksa ikut istri. Berarti keuangan nggak bisa dilawan ya. Marriage happen. Tapi iya sih, mungkin kalau dibilang jawaban jokes iya, tapi ada benernya juga gitu. Jadi ceritanya dulu biar seolah resonate sama calon istri gitu ya. Hemat. Nggak begitu sama sekali gitu ya. Ayo Sam, kamu harus jujur. Jadi dia dulu nggak hemat sama sekali gitu. Ya makanya dia waktu itu pura-pura hemat biar he wasn't even trying gitu. Benar. Jadi kan sampai kita kan ada masa pacaran dan setelah itu baru nikah. Nah, pas masa pacaran tuh sama sekali nggak sinkron keuangannya gitu. Karena memang secara keuangan juga mungkin keluarga gue di posisi finansial yang berbeda dengan keluarganya Clau gitu. Jadi orang tua dua-duanya masih usaha, dan usahanya ya ada lah income gitu, tapi bukan yang luar biasa sekali gitu. Jadi gue juga mungkin dibesarkan dalam kondisi apa ya? Ya privilege lah gitu. Lebih comfortable lah relatively gitu. Nah mungkin shock terapi pertama itu datang pada saat mau nikah justru. Jadi kayak 3 years into my career kan, pacaran waktu itu udah tahun keempat. Ya, tahun keempat. Kok ragu-ragu Sam? Tanggal dia yang lebih yakin soalnya. Iya, memorinya lebih bagus. Di tahun keempat pacaran tuh mau nikah. Nah, orang tua bilang ya udah mulai sekarang kamu sendiri semuanya gitu. Jadi waktu itu wah kirain mau dibantu nih gitu. Jadi karena selama kuliah pun gue masih terima financial support dari orang tua. Nah begitu pulang udah kerja kan, mama lepas tangan ya gitu. Kamu silakan mau nikah sendiri. Nah disitulah mulai berpikir nih gimana ya, uangnya dari mana segala macam. Dan ends up gue nggak punya duit waktu itu. Karena uangnya nggak cukup lah intinya untuk achieve dream wedding, bahkan boro-boro dream wedding lah gitu. Ala kadarnya wedding juga nggak cukup waktu itu gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai akhirnya that wedding was actually bisa dibilang financed by Claudia saving gitu. Jadi savingnya Clau. Untung mau sama gue. Sedih kan gue? Tapi enggak dong, nggak sedih dong. Karena setelah itu bertobat suami. Untung tobat ya. Untung tobat. Gimana nggak tobat sih sebenarnya? Akhirnya setelah menikah itu ya mungkin turning point gitu ya. Semuanya kita berdiri di kaki kita sendiri pelan-pelan gitu. Jadi
kita mulai mikir gimana caranya nih kita bisa punya rumah, punya mobil, stand on our own 2 feet, dan memang akhirnya ada beberapa hal yang ini di luar keuangan ya, cuman kayak life stages yang kita sengaja nunda, kayak punya anak kita sengaja tunggu sampai kita bisa keluar dari rumah orang tua dan tinggal di rumah sendiri gitu. Ends up akhirnya punya anak tuh usia 35 tahun setelah menikah. Nah itu sengaja kita tunda gitu. Terus apa namanya akhirnya kita masuk ke satu pattern di mana ya udah nggak ada yang disembunyikan, because it's easier that way gitu ya. Antara gaji gue dan gaji dia kita sama-sama tahu berapa. Jadi kayak sistem orang Jepang, tau gak sih, yang suaminya dikasih uang jajan terus sisa uangnya dikasih ke istrinya. Kira-kira kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Terus ya udah. Ini podcast kan makin banyak hal yang gak pernah mereka review sebelumnya. Makin seru ya. Jadi mohon maaf ya. Tapi ini menarik juga ya, karena kan punya pasangan dengan tujuan yang sama tuh menurut gue tuh salah satu key, bener gak sih? Bener. Yang key yang that make a huge difference gitu kan. Betul. Karena kalau enggak akan jadi kayak kucing-kucingan gitu kan. Yang Betul. satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, nggak kemana-mana gitu kan. Nah pada waktu itu tuh bisa cerita nggak sih, atau kayak gimana sih? Kan biasanya orang yang cenderung, let's say cenderung YOLO itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba berubah kan gitu kan. Nah itu diskusinya tuh apa sih gitu pada waktu itu gitu. Jadi gimana ya? Mungkin karena gue dikasih uang jajan itu tadi gitu kan. Jadi gue YOLO-nya di dalam keterbatasan uang Framework jajan itu itu. gitu kan, framework itu. Jadi mungkin dia tetap dapat YOLO-nya lah. Misalkan gue mau YOLO-nya orang kantoran tuh paling apa sih? Ada kopi susu baru bukan di bawah sebatas itu kan gitu kan. Ya udah kita mampir beli gitu kayak gitu-gitu. Nah, mungkin turning point-nya itu 2020 pada saat kita nonton satu video YouTube dari Dodi Bicara Investasi. Ini juga content creator yang kita suka sih, teman kita juga akhirnya jadi temenan, tentang pensiun dini gitu. Karena tarik ulur yang terlalu terjadi itu adalah, nanti mungkin kalau bisa kembangin ya, gue ngerasa dia kurang menikmati hidup, dia ngerasa gue terlalu carefree gitu. Itu tarik ulur yang selalu terjadi sampai tahun 2020. Coba ditambahin. Kita mau salaman juga. Mengalami hal itu sampai sekarang. Iya, jadi bener banget, karena kalau Sam tuh dari dulu mindsetnya, gue kan udah capek-capek kerja nih, ya kenapa lu suruh gue hemat-hemat gitu, gue kan harus rewarding myself dong gitu. Terus jadi tadi walaupun Sam dapat uang jajan itu, dia tuh mindsetnya oke, uang jajan tuh harus gue habisin gitu, jangan sampai bersisa kalau bisa gitu, pokoknya harus maksimal. Sedangkan kalau gue, walaupun gue ada uang jajan untuk gue sendiri, gue tetap hemat gitu, dan kalau ada sisa gue balikin lagi, nambahin ke amplop tabungan kita gitu. Ya gue awal-awal jujur ngerasa sebel sih, ini kayaknya gue doang nih yang nabung gitu kan, gue udah hemat-hemat, gue yang nabung, terus hasil tabungannya dinikmatin berdua ya kan, mau jalan-jalan, mau beli rumah kan sebenarnya nikmatin berdua ya. Awalnya gue jujur sebel gitu, cuman gue ngerasa kalau gue ngomongin doang nih, kita nggak akan bisa ngubah orang gitu ya. Si Sam memang orangnya kayak begitu, ya udahlah gitu, gue harus terima si Sam orangnya kayak gitu. Yang penting udah di konteks, udah dikasih kandang limit uang jajan itu gitu. Jadi kalau dia mau boros juga nggak berlebihan kemana-mana gitu. Tapi betul turning point-nya dia adalah pas dia dapat hidayah itu. Turning point-nya itu pas pandemi kan, karena work from home, terus ada waktu yang tadinya untuk commuting, jadi dia nontonlah YouTube investasi tadi. Terus dia mulai tertarik sama ide yang namanya FIRE. Jadi sebenarnya FIRE itu memberikan makna gitu terhadap kesengsaraan dia ya, quote unquote. Maksudnya kenapa gue harus nabung, kenapa gue harus hidup hemat, karena gue sedang berusaha menabung untuk membeli kebebasan gue gitu. Jadi gue sini agak pahit-pahit gitu ya, terus agak hemat-hemat biar gue punya tabungan cukup untuk abis itu gue mau ngapain aja bisa gitu. Tapi sebenarnya. Gue rasa kayaknya waktu itu, pada saat itu dia kayaknya ini deh, handphone Sam diambil, fire tuh. Ada algoritmanya. Dodi investasi. Kalau gitu terus tiba-tiba, ada video ini. Lu nggak pernah curiga Sam? Pas gue lagi tidur ya, di handphone gue. Oke, jadi kalau kita cerita agak lucu sedikit nih. Jadi sebenarnya siapa yang lebih hemat? Most likely Klau, udah without question. Boleh contoh nggak? Sehemat apa sih Klau? Contoh yang paling hemat selain soal tisu. Kan nggak tahu kan tisu apa? Nah, nonton YouTube-nya.
Iya, apa ya? Kayaknya tuh semua hal yang bisa gue hemat tuh gue hemat sih. Sampai si Sam tuh suka marah gitu. Ini cuma urusan kayak, oh iya dulu nih ya, kalau kita ke mall, gue tuh ngeliatin stroke kita masuk tuh jam, misalkan stroke kita masuk 11.16 nih ya. Oh, oke. Terus udah misalkan jam, kan berarti mesti keluar biar genap tuh Biar genap ya sejam. sebelum 16, Yeah. sebelum menit ke 16 kan. Misalkan kita mau pulang udah jam 2, si Sam kebelet nih. Gue bisa bilang, Sam udah kita pipisnya di rumah aja, lu tahan daripada kita lewat 16 terus harus My keluar God. 1 jam lagi. Udah level ya. Oh my God. Lo harus denger cerita tisu dulu. Coba cerita tisu dulu. Coba Tisu. Tisu yang mana ya? Coba Itu lu cerita jangan yang lo mulai. bilang, jadi tisu itu bisa 3 kali pakai sama lo. Oh, oke, iya. Jadi Itu pertama- tisu jangan langsung dibuang. Oh iya ya. Iya. Jadi kita kayaknya pernah waktu itu Sam cerita. bilang pertama mungkin buat muka, iya, buat meja pokoknya gitu. terakhir buat meja. Jadi sampai 3 kali penggunaan Iya, gitu. iya, kalau tisu basah nih, misalnya gue pergi makan ya, gue tisu basah kita kan bertiga nih, gue robek jadi 3 bagian, ini satu buat saya, satu buat Hana. Lu harusnya jadi orang finance deh. Mau masuk corporate lagi nggak? Mau bilangin bos gue. Nanti hidup lu susah. Budget tuh susah gua. Gila. Kalau lo apa Sam? Berhematnya ya. Nih kalau lama berarti dia emang gak hemat. Emang gak hemat. Jadi kalau gua sih mungkin gimana cara ngakalin diri gue yang gak hemat adalah gua menciptakan sistem yang gua membatasi diri gue sendiri gitu loh. Kayak si kartu kredit yang limitnya gede-gede selalu di dompetnya Klau. Nggak pernah gue bawa. Terus ya itu tadi budget yang bulanan untuk gue pakai spending ya diusahakan nggak naik-naik tuh. Karena memang Duit lakinya di cap ya. duit laginya di cap aja. Dan secara sadar gue menyadari ya udah emang karena gue susah ngatur, mendingan gue nggak ngatur deh, Iya, mendingan iya, istri iya. yang ngatur gitu. Iya, Itu yang works buat kita ya. Mungkin teman-teman yang dengerin punya sistem yang lain atau mungkin justru suaminya yang lebih hemat, nggak tahu ya. Cuman kalau di kita sih itu sih yang bisa works gitu. Fire itu kan sebenarnya intinya cuma 3 lah ya. Apa cari revenue sebanyak-banyaknya, ngurangin expense, sisanya di invest. Ini sih bagus ada insight menarik tentang lu berdua nih. Lu tuh kayak apa istilahnya double engine ya, Gus? Double engine. Ini double engine tuh artinya gini. Semoga gua istri kita denger. ya. Bu, tolong. Coba double engine. Double engine tuh kan artinya gini, lu both bekerja kan. Terus punya suatu set atau goal yang sama gitu. Artinya walaupun mungkin menteri keuangannya adalah istrinya, tapi sebenarnya lu gitu Sam juga buy in terhadap konsep untuk achieving financial independence dan in sync untuk berusaha mengachieve-nya gitu kan. Nah, menurut gue itu jarang. Artinya kan walaupun masing-masing punya kecenderungan ya, kalau cenderung lebih hemat gitu, kalau Sam lebih enjoying life gitu, tapi menurut gue itu jarang gitu. Nah makanya tadi kan kita udah cover bagian itu ya, cover bagian, makanya gue tadi penasaran tuh nanya itu, gimana sih lu bisa insing gitu kan insing tuh kayak mahal banget men kalau sampai apa bener-bener mau mencapai itu gitu. Nah Dengerin lanjutannya di podcast OTW Fire di Spotify. Gitu. Gue ngerasa big break gue banget ya ketika gue mulai mungkin 5 tahun berkarir tuh mulai orang ngecap gue tuh orang project gitu. Jadi ini orang HR ya, tapi dia bukan your he's not a typical HR gitu. Dia orang project. Jadi dia lu lemparin Sam bikin event, Sam bikin survei buat karyawan gitu. Sam bikin acara apa gitu. Bisa nih orang nih gitu. Dan ya mungkin itu kali ya yang akhirnya bikin karir gue lebih cepat growing kalau gue. Gimana Sam dan Clau membagi waktu antara karir dan sosial media? Dikit Sam itu lebih ke visionernya gitu. Dia tuh punya mimpi kan. Oh gue pengen bikin ini, bikin itu. Mimpi gue ini itu. Dia tuh ada. Nah kalau gue tuh justru nggak ada. Jadi gue tuh lebih kayak apa ya? Manajer. Gue mau manage. CEO. Ya, karena sebenarnya gue nggak pengen jadi content creator. Kalau misalkan lu tahu kan gue juga Instagramnya private ya gitu. Dan gue nggak pengen jadi public figure, nggak pengen jadi influencer. Makanya gue happy di behind the scene jadi manajer Sam itu gue udah happy. Tapi anyway. Seperti apa portfolio investasi dan filosofi investasi mereka? Filosofinya adalah kita nggak mau repot. Filosofi nggak mau repot. Kita juga aku bukan tipe yang suka baca laporan keuangan terus nganalisa terus kayak seneng bisa menemukan perusahaan yang undervalued gitu. Kan ada yang apa memang hobi gitu. Hobi, kan. iya, Kalau iya. aku nggak hobi gitu. Aku hobinya main PS. Dengerin lanjutannya di podcast OTW Fire di Spotify. Jadi seperti itu teman-teman obrolan kita sama komunitas OTW Fire.
buat teman-teman yang mungkin ada ketertarikan nih, ada keinginan juga untuk lebih ngedalamin Fire, pengen juga jadi bagian dari komunitas ini, jangan lupa follow mereka di Instagram, pasti bakal lebih banyak lagi info-info seru yang di-share sama mereka. Jangan lupa buat yang ada komen, cerita-cerita, mungkin tadi dari pembahasan tadi ada yang setuju, kurang setuju, atau mau nambahin cerita, silahkan share di comment box di bawah. Kita juga akan upload video baru lagi tiap minggu, jadi buat kalian yang suka nonton video-video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye. Bye. Thank Thank you. you. Thank you.